Oke, terima kasih Pak Samudi. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Eh, Seperti perkenalkan tadi, nama saya Sutanto Adi, biasa dipanggil Adi begitu. Kita akan membuat satu rangkaian seminar sebetulnya ini. Jadi ini seminar ini berkelanjutan. Jadi bukan satu topik selesai begitu. Memang satu topik selesai, tetap Bapak Ibu akan mendapatkan informasi. Tetapi sebenarnya ini berkelanjutan dan nantinya saya berusaha untuk membuatnya ini lebih santai, lebih rileks karena waktunya kita cukup ada ya secara ininya. eh, Waktu dalam pengertian di sini adalah kalinya kita ketemu. Nah, kemudian untuk malam hari ini saya akan coba memulai dengan makanan. Mungkin hal-hal yang kita alami sepele, tetapi ini yang paling penting. Nah, sebagai pembukaan, kenapa makanan ini menjadi perlu dijelaskan? Karena kalau Bapak Ibu mengerti mengenai food supplement atau itu disebut sebagai makanan tambahan, ya. Makanan tambahan artinya apa? Ya makanan juga sumbernya. Karena makanan utama kita kurang, maka kita menambah. Karena itulah kita sebut sebagai food supplement. Nah, food supplement ini untuk apa? Untuk memenuhi kekurangan dari apa yang telah kita makan. Ini yang pertama, ya. Kemudian kalau makanan-makanan ini kita sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka hampir 30-40% kesehatan kita ini sudah terjaga, bahwa kita tidak sakit. Gitu. Ini kita bicara secara empiris, Bapak Ibu ya, secara pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, ini kita harus juga bagus dalam berpikir. Artinya, kita harus berpikir positif. Kalau saya banyak berpikir negatif, maka tentu kita akan mudah sakit juga. Contoh yang paling mudah saya selalu berikan adalah coba Bapak Ibu nonton sinetron ya yang isinya marah-marah, balas dendam, satu episode. Selesai, apa yang terjadi setelah 1 jam? Bapak Ibu merasa badannya itu seperti apa? Coba dirasakan. Kalau itu 2 episode langsung, 2 jam Bapak Ibu lihat sinetron tadi, juga apa yang bisa dirasakan? Kalau 2 jam itu biasanya apa? Mulai malas bergerak. Kalau 3 jam kita berturut nonton yang seperti itu, maka kita biasanya akan capek dan kepingin tidur. Kalaupun sudah ada janji, biasanya kita akan cancel itu janji-janjinya semua. Nah, kalau sampai berturut 4 jam, kita sudah malas melakukan aktiviti dan benar-benar kita maunya tidur. Ya, nah ini apa pengaruhnya? Pengaruhnya berpikir positif dan kalau kita cuma isi juga banyak yang negatif, ternyata tingkat tubuh itu membuat menjadi lelah itu menjadi lebih cepat. Ya, kalau tubuh cepat sekali menjadi lelah, maka daya tahan tubuh kita menurun. Di saat daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah sakit. Oke, ini jadi faktor kedua, makanan, pikiran. Yang ketiga adalah tidur. Tidur itu bukan cuma masalah tidur, tetapi kita ada jam-jam tertentu di mana tubuh kita harus benar-benar istirahat supaya apa? Recovery, lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, yang keempat ini adalah olahraga. Kelihatannya simple, tapi tidak semua orang mau melakukan. Ya, nah kalau kita cuma melihatnya eh, berat badan lebih, nah dan seterusnya, tentu kita cuma merasa nggak apa-apa, tren sekarang. Ya nggak ada masalah Bapak Ibu, itu adalah pilihan ya, pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau gemuk, mau kurus, mau apa bagus bodinya itu semua adalah kita yang memilih gitu ya. Orang lain hanya melihat, tetapi kembali obesitas menurut penelitian ini akan menyebabkan banyak sekali penyakit. Kegemukan itu akan bisa menimbulkan banyak sekali penyakit. Yang kelima itu adalah air minum. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai makanan dulu, ya. Makanan apa dan kita akan berbicara food supplement. Food supplement menambah dari makanan itu kalau kurang. Ini sesi 1 dan 2. Kita akan membahas ini jadi minggu ini dan minggu depan. Oke, kita akan lanjut ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah bicara makanan, maka kita akan lihat sebenarnya kehidupan kita itu seperti ini, ya. Bahwa kita tuh dilahirkan, kemudian kita menjadi remaja, kemudian kita dewasa, menjadi tua, akhirnya sakit, meninggal. Kelihatannya hanya satu proses yang alami. Tapi sebenarnya kalau kita mau, kita yang tidak bisa kita hindari adalah proses dari lahir, dewasa, tua, meninggal. Itu kita nggak bisa hindari. Tinggal waktunya kapan tergantung kontrak kita dengan yang di atas. Tetapi yang kita bisa hindari dan kita jaga adalah sakit. Supaya kita tua tetap sehat. Supaya kita makin berumur,
kita makin bisa nikmati hidup kita yang masih diberikan oleh Yang Kuasa. Itulah yang paling penting. Karena problem utama kita tidak pernah tahu kapan kontrak kita berakhir. Kalau kontrak kita berakhir, kita tahu, enak sekali Bapak Ibu. Ya, problemnya kita tidak pernah tahu. Karena pada waktu kita tidak pernah tahu, maka kita harus bisa menjaga badan ini. Karena kalau kita tidak bisa menjaga badan, kontraknya belum habis, maka kita harus bertahun-tahun atau 10-20 tahun di atas tempat tidur, tentu bukan sesuatu yang kita mau. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, pada waktu kita masih muda, kita bekerja, kita mencari uang, kita membangun aset, kita beli rumah, kita menunaikan ibadah. Ini semua adalah kita menggunakan uang. Tapi tentu kita harus bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Di saat kita sudah mulai ada umur, kita jangan sampai sakit atau penyakit muncul satu persatu, sehingga uang yang kita hasilkan harusnya untuk kita nikmati, atau aset yang kita punya ini untuk kita nikmati, jangan sampai untuk membeli obat. Kalau kita habisin untuk obat, tentu untuk apa selama ini kita kerja, masa muda kita habisin untuk bekerja cari uang, akhirnya masa tua menghabiskan aset kita hanya untuk membeli kembali kesehatan kita. Nah, ini tentu yang kita nggak mau Bapak Ibu ya. Karena itulah kita akan berbicara yang paling dasar, bahwa seseorang itu butuh makanan. Ya, dari makanan yang cukup, kita akan tahu bahwa tubuh ini akan berproses. Pada waktu tubuh ini bisa berproses, maka makanan-makanan tadi ternyata sangat dibutuhkan sebagai bahannya. Kalau makanan-makanannya ada yang kurang, maka kita akan menjadi sakit karena tubuh tidak mencukupi bahannya. Kalau saya analogikan, kita mau membangun rumah, kita membeli semen, kita membeli batu bata, kita membeli kayu, besi, dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita membeli kualitasnya nomor 2, nomor 3, tentu rumah ini juga bukan suatu rumah yang sempurna kita punya. Mungkin nanti kena goyangan, kena goncangan, kena gempa, ambruk. Ya. Tetapi kalau materialnya sudah bagus, tukangnya juga bagus, kemudian insinyurnya bagus, maka rumah tadi juga akan bisa menjadi tahan gempa. Demikian juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, namanya musibah kalau kita di jalan, di rumah kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Tetapi secara teori kita bagaimana menjaga kesehatan kita. Kalau kecelakaan itu kita nggak pernah tahu ya. Tapi kita bisa menjaga tidak kena sakit jantung. Kita bisa menjaga tidak kena diabetes, tidak kena hipertensi dan seterusnya. Nah, ini kita bisa menjaga untuk menjadi lebih sehat. Salah satu yang paling penting itu adalah kita makan. Ya, itu untuk kita bisa bertahan hidup. Cuma masalahnya kita ini makan untuk hidup atau hidup kita ini untuk makan. Nah, ini yang kadang-kadang malah menjadi tren ya, hidup untuk makan gitu. Bagaimana nih kita coba makanan di resto A, resto B, kemudian makanan-makanan mana yang enak di mulut kita, enak dilihat, di pikiran kita masuk ini kelihatan enak dan kita makan taste atau rasanya enak, akhirnya ini menjadikan kesan yang baik di pikiran kita dan membuat kita kepingin makan lagi dan seterusnya. Nah, seharusnya kita juga mulai bisa melihat Bapak Ibu. Ya, untuk bertahan hidup memang kita butuh makan. Tetapi membeli makanan berdasarkan uang yang ada tidak punya pilihan. Jadi ada beberapa orang nih membeli makanan berdasarkan uang yang ada karena dia nggak punya pilihan kecuali apa? Kenyang. Ya, ini apa boleh buat Bapak Ibu. Tetapi tetap ada pilihan kalau punya pengetahuan. Pengetahuan, oh makanan ini uang saya cukup untuk membeli misalnya tahu. Tahunya jangan yang digoreng, mungkin ini yang masaknya di lodeh misalnya. Nah, ini kita akan dapatkan protein yang cukup. Dibanding tahunya digoreng, dikasih sambal, nasinya yang banyak, kenyang, tetapi kita banyak hal-hal yang tidak berguna untuk tubuh kita. Ini satu contoh saja, ya. Kemudian kita juga untuk melihat hidup kita ini untuk makan. Ya, seperti saya katakan tadi, kita melihat, memikirkan, kelihatannya enak, kemudian kita beli atau kita masak, kita makan, dan kita menikmati makanan-makanan ini tadi. Nah, makanan yang kita makan nanti berdasarkan apa yang kita lihat, kita pikir, bukan berdasarkan tubuh butuh. Yang kita perlukan saat ini adalah kita tahu apa yang kita makan, dan kita harus tahu kebutuhan tubuh kita untuk bisa menjaga sel-sel tubuh kita ini hidup. Ya, kalau sel-sel tubuh kita ini bisa hidup, bagus, maka kita akan menjadi lebih sehat. Kenapa kita harus bicara namanya sel? Karena bagian terkecil dari tubuh adalah sel. Sel ini akan tumbuh, rusak, mati. Ya, sehingga pada waktu tumbuh, sel ini membutuhkan material. Nah, material ini dari mana? Dari makanan kita.
Karena itulah kenapa kita harus makan tadi, ya. Setiap sel itu memiliki umur yang berbeda. Saya mau buat kulit wajah saya ini bagus. Hanya 23 sampai 28 hari. Satu siklus periode sel kulit. Tapi kalau nanti kita mau berbicara sel darah, merah atau sel darah putih, rata-rata 120 hari umurnya. Kita bicara sel liver, 60 sampai 70 hari. Jadi setiap sel itu berbeda. Tulang pun sel ya Bapak Ibu. Rambut ini sel, kuku kita sel. Jadi seluruh apa yang ada di tubuh kita ini sebenarnya terbuat dari sel. Kurang lebih ada 40 sampai 60 triliun sel. Bahan utama sel itu dari makanan kita. Ya, oke. Kita akan coba lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya sel. Ya, ternyata setelah jadi sel, sel itu kalau ngumpul, dikumpulkan satu sel, dua sel, ada ratusan juta atau miliaran sel, maka akan jadi jaringan. Jaringan-jaringan tadi berkumpul akan menjadi organ tubuh. Jadi kalau kita bicara dari rambut sampai ujung kaki kita, kurang lebih satu orang itu punya 40 sampai 60 triliun sel. Nah, organ-organ ini bekerja sama antara satu organ dan organ lain, maka dia akan kita sebut sebagai satu sistem di tubuh kita. Kalau saya analogkan mobil, mobil itu ada mesin satu dihubungkan dengan part atau bagian yang lainnya, membuat mesin tadi bisa bekerja, kemudian membuat mobilnya bisa berjalan. Nah, ini adalah hubungan satu organ atau satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian sistem-sistem ini, kalau kita tidak bisa jaga dengan baik, tidak bisa rawat, itulah yang membuat jadi penyakit. Sebelum menjadi penyakit, maka tubuh memberikan gejala. Nah, inilah yang kita harus tahu Bapak Ibu. Nanti ya, gejala-gejala seperti apa sih? Ini kalau kita mulai dari sel. Ternyata sel ini ada lagi bagiannya. Ada yang sampai disebut oleh molekul. Dari molekul ini sudah ditemuin lagi Bapak Ibu. Sampai dalam bentuk atom. Kemudian atom ini pun sudah ditemuin lagi bahwa ada yang lebih kecil lagi di dalam atom ini. Ada subatomic particle. Nah, apakah ada lagi nanti yang lebih kecil dari ini? Kemungkinan besar ada. Cuman secara pengetahuan terus ini berjalan dan belum selesai Bapak Ibu. Namanya ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus dan tentu kita bisa mengikuti. Oke, ini cuma sebagai gambaran aja Bapak Ibu. Ya, bagaimana bentukan satu sel sampai yang terkecil yang kita bisa lihat di dalam satu mikroskop gitu. Oke, kalau kita bisa lihat sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa melihat ini tadi, sebenarnya tujuannya untuk lihat apa? Kita adalah kumpulan dari sel. Kalau kita berbicara 8 sampai 9 miliar sel itu kurang lebih hanya 1 senti, Bapak Ibu. Satu ruas jari ini. Itu kurang lebih sudah mengandung 9 miliar lebih sel. Kumpulan sel tadi, seperti saya katakan tadi ya, bahwa tubuh kita terbuat dari 40 sampai 60 triliun sel. Jadi kita bisa lihat tadi makin kecil seperti apa gitu ya. Karena itu kita mungkin tidak bisa melihat satu sel, tetapi kita bisa tahu bahwa kumpulan-kumpulan sel ini dalam 9 sampai 10 miliar itu hanya kurang lebih sebesar 1 senti. Ya, oke. Nah, kembali ke makanan kita. Ternyata selama kita hidup dengan umur rata-rata 70-an tahun, ya, kita ini bisa mengkonsumsi sebanyak 35 ton makanan. Dari kita mulai lahir sampai nanti kita kalau misalnya dikasih umur sampai 70 tahun nih, rata-rata. Ternyata kita ini mengkonsumsi lebih dari 35 ton makanan, Bapak Ibu. Kita sadar nggak sadar, kita hanya tahunya makan satu piring nasi tiap hari, 3 kali. Mungkin kita nggak pernah nimbang, tapi ada yang meneliti, ternyata kita ini sudah bisa sampai dengan 35 ton gitu ya. Nah, tubuh ini harus
makanan-makanan tadi karena tidak semuanya bagus, karena kadang-kadang kita bilang ada pestisida di sayur buah kita, kemudian masih ada lagi pestisida mungkin di tempat makanan kita yang dimakan oleh binatang, ya binatang piaraannya ditaruh di lapangan, makanannya memang rumput, tetapi ternyata rumputnya ada sisa-sisa bekas buangan atau pestisida yang disemprotkan. Nah, ini akan menumpuk di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini juga harus mengolah dan membuang racun-racun ini tadi, ya. Karena apa? Karena pestisida ini pemakaiannya sudah makin luar biasa. Sampai dikatakan di sini ratusan ribu ton pemakaian pestisida di dunia ini. Karena itu, kalaupun ada yang dikatakan, oh ini organik, tidak menggunakan bahan pestisida atau pupuk kimia, belum tentu juga 100%. Kenapa? Tanah yang dipakai sebelumnya seperti apa? Nah, bekas-bekas dari pupuk itu tentu juga tidak mudah untuk hilang. Kita cuma nyangkulin tanah aja untuk bolak-balik tanah, belum tentu, biarpun dilakukan setiap hari, dalam waktu 1-2 tahun tidak hilang. Ya, partikel-partikel dari pestisida ataupun pupuk harus bertahun-tahun baru bisa kembali menuju ke normal. Nah, tubuh itu harus melindungi. Kita makan sedikit pestisida, maka tubuh ini akan mengcover, akan bekerja lebih berat mesin-mesin tubuh kita untuk mengurai pestisida ataupun zat-zat racun tadi yang masuk di makanan kita untuk kemudian diurai dan dibuang. Nanti pelan-pelan pada waktu topik liver kita akan membahasnya. Bagaimana sebenarnya tubuh ini membuangnya ya, cara kerjanya dan seterusnya. Oke, kita kembali ke makanan dulu Bapak Ibu. Secara umum kita ada 40 jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ya. Dan secara garis besar kita bagi menjadi 7 bagian, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Oke, ini setiap hari harus masuk 40 unsur dari makanan kita. Kita hanya tahu 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini kalau kita urai lagi itu ada 40 unsur. 40 unsur kalau kita padatin kurang lebih ada 7 item di sini ya, 7 bagian, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Protein itu apa? Protein itu akan dipakai oleh tubuh sebagai bahan dasar sel. Kalau saya analogikan untuk bangun rumah tadi, inilah pasirnya, semennya, batahnya, kayu, besi, ini semua kita bilang sebagai protein. Kemudian ada karbohidrat, ini adalah sebagai energi yang akan berlebih, ini akan diubah oleh tubuh menjadi lemak. Oke. Kemudian lemak sendiri itu dari binatang atau dari gorengan yang kita makan, maka ini bersama protein untuk membentuk hormon, ya, menjaga otak kita, menjaga sel-sel syaraf kita, kemudian untuk fungsi hormonal kita, libido kita, ini semua tergantung dari kolesterol kita juga, Bapak Ibu. Tetapi kolesterol ini tidak boleh berlebih. Kalau kolesterol ini berlebih atau naik terus-menerus akan jadi yang namanya penyakit, ya. Kemudian kita punya vitamin dan mineral. Vitamin itu ada 13 macam, mineral itu ada 24 macam. Ini yang fungsinya untuk metabolisme tubuh. Kemudian serat, fiber, itu untuk membantu membersihkan dan membuang sampah-sampah tubuh. Kemudian ada air. Ya, airnya apa? Media. Karena tubuh kita ini kalau diurai 70% itu air. 19% itu protein. 1% kalsium, 1% lecitin, sisanya di bawah 1% Bapak Ibu, dari 40 unsur ini tadi. Ya, oke, kita akan lihat. Kalau kita makan makanan mengandung protein, maka kita akan lihat, maka protein ini kalau kita kekurangan lemak, protein bisa diubah jadi lemak. Kalau kita makan protein, kita kekurangan karbohidrat, protein bisa diubah jadi karbohidrat. Kemudian, karbohidrat ini, karbohidrat itu apa? Mie, roti, kue, biskuit, nasi. Ya, itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini akan diolah oleh tubuh jadi energi, jadi tenaga dengan bantuan insulin dan seterusnya. Ya, kemudian lemak itu adalah gaji binatang, lemak binatang atau gorengan tadi. Maka lemak ini juga bisa jadi energi. Kalau karbonya kelebihan, maka tubuh akan merubah karbohidrat tadi jadi lemak. Karena itu Bapak Ibu, saya makannya nggak gorengan, saya nggak makan gaji, tapi saya makannya nasi atau mie atau roti atau ubi banyak, tapi aktivitas fisiknya kurang. Karena kan energi ini kan nanti aktivitas fisik. Saya nggak banyak bergerak, saya hanya banyak nonton, maka karbohidrat atau gula di dalam darah kita akan dirubah jadi namanya cadangan tenaga, namanya glikogen.
Glikogen 3 minggu tidak dipakai oleh tubuh, artinya kita cuma numpukin, nambahin terus, makannya lanjut terus, tapi aktivitasnya nggak ada gitu ya, maka akan diubah ini jadi LDL, lemak jahat, trigliserid. Ini adalah prosesnya dari gula ini tadi, oleh tubuh akan diubah ya. Tetapi pada waktu lemak ini tinggi, tidak bisa diubah jadi protein. Karbohidrat ini tinggi, gula di dalam darah kita tinggi, tidak bisa juga diubah jadi protein. Sedang protein tadi adalah bahan dasar membentuk sel. Rambut saya rusak, butuh menjadi bagus, butuh protein sebagai bahan utama. Kulit saya mau bagus, butuh protein. Tulang saya mau supaya lebih kuat dan lebih tinggi kalau untuk anak-anak, kita butuh yang namanya protein. Ikan, telur, susu, kacang-kacangan, itu adalah protein. Ya. Jadi ikan, telur, daging, susu, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, kacang putih, kacang kuning, kacang hitam, itu adalah sumber protein. Oke, kita mengenali dulu dasarnya. Ya, sekarang kita lihat protein ini apa sih? Kita bisa lihat Bapak Ibu, protein itu merupakan bahan dasar utama dari tubuh kita. Ya, ini. Jadi protein itu yang paling penting, dan protein ini bisa diubah menjadi sel ini sel itu tadi oleh yang namanya vitamin, terutama yang namanya B kompleks. Tapi nanti juga membutuhkan bahan tambahan. Contoh, Bapak Ibu punya pasir, punya semen. Oh, ini untuk cor. Maka Bapak Ibu tahu toh, semennya berapa, pasirnya berapa, kemudian tambahkan air, kemudian ditambahkan mungkin batu-batu kerikilnya dan seterusnya. Ini kalau kita butuh untuk ngecor. Tapi kalau hanya untuk naruh bata, kita tahu perbandingan pasir dengan semennya berapa. Nah, demikian juga dengan tubuh ini tadi Bapak Ibu. Untuk membentuk sel rambut, ini akan dibutuhkan protein jenis ini, kemudian ditambahkan vitamin, ditambahkan mineral, misalnya kalsium. Kuku, ini kalsiumnya lebih banyak dibanding rambut. Tulang lebih banyak lagi kalsiumnya dibanding rambut. Ini adalah kebutuhan tubuh. Tubuh otomatis akan membuat dari bahan-bahan ini tadi. Ya, karena itu, bila kita mau melakukan diet dengan cara apapun, banyak kan diet itu caranya, mau cara mayo lah, nanti mau cara WMP, Weight Management Program, dan seterusnya. Yang utama adalah makanan non protein tidak boleh di skip, tidak boleh tidak makan. Ini makan non protein, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan. Yang penting apa? Mengolah makanan itu tadi. Karena jangan sampai kita karena diet, kita jadi anemia, kurang darah, atau hipotensi, tekanan darah kita rendah. Dan ini juga mesti paling hati-hati untuk pada wanita. Jangan sampai seorang wanita itu anemia, kurang darah, tekanan darahnya rendah, kemudian sering sakit kepala di bagian tengah ini. Kalau ini bersamaan kondisinya, terus-menerus sekian tahun, maka punya risiko tinggi terkena kanker payudara. Ya, karena itu kita lihat hanya makanan aja kalau kurang membuat kita anemia, membuat kita hipotensi. Kemudian hormonnya kacau membuat kita sering pusing karena hormon tadi bahannya juga protein. Tiga ini kekurangan protein makanan tadi tidak bisa dibentuk oleh tubuh karena bahannya kurang, maka risiko penyakit mulai muncul. Ya, ini yang kita mesti mulai perhatikan. Protein itu apa? Kacang-kacangan seperti saya katakan tadi, mau ikan, mau daging, mau susu, mau telur, ya. Ini adalah sumber protein. Oke, ini ada sumber protein. Kemudian kalau kita lihat kenapa dikatakan penting nih protein? Ternyata protein itu adalah bahan dasar kebutuhan tubuh. 17-19% kalau tubuh ini diurai, maka isinya protein tadi. Atau kalau tubuh ini misalnya dikeringkan, airnya dibuang, ya, kemudian jadi bubukan begitu, maka dari berat kering ini tadi 50%-nya adalah protein. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, bahwa makan mendung protein itu sangat penting. Protein itu apa? Kalau diurai lebih kecil namanya asam amino. Ya, asam amino itu apa? Ya nanti kalau itu kita lihat di unsur-unsur kimia, kalau Bapak Ibu yang belajar kimia tentu akan tahu ada unsur nitrogen, hidrogen, oksigen, dan karbon. Ini adalah protein. Nah, kita mungkin nggak perlu membahas ini, ya. Kita akan melihat dulu bahwa protein yang penting itu, yang bagus itu seperti apa. Protein itu ada 22 jenis yang utama. Oke, ada 9 macam harus masuk dari makanan. Bapak Ibu kalau mau ngapalin nama 9-nya silahkan gitu ya. Ada nanti saya tuliskan di belakang, itu untuk kalau kita mau tahu nih, 9 macam nih apa aja sih?
Nah, nanti di slide di belakang ada. Cuma maksud saya begini, ada dari 22 ini, ada 9 macam itu yang penting, ada 13 macam yang tidak penting, non esensial. Maksudnya penting apa? Maksudnya penting adalah 9 macam ini harus masuk dari makanan kita. Jadi makanan-makanan kita ini harus bisa masuk dari protein, 9 macam ini harus masuk dari makanan, ya. 13 macam ini bisa diubah dari 9. Kalau saya nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 13 ini nomor 10 sampai 22. Jadi nomor 10 itu dibuat dari 1, 2, 3. Nomor 11 itu dibuat dari 1, 2, 5 misalnya. Nomor 15 dibuat dari 7 dan 9 misalnya seperti itu. 2 atau lebih. Yaitu perpaduannya menjadikan 13 tadi. Oke. Kemudian dari 9 tadi ditambah 13, maka itu akan membentuk hampir lebih dari 50.000 jenis asam amino. Oke. Ini kalau Bapak Ibu mau tahu 9 namanya itu apa, ini yang penting. Ya. Jadi kalau melihat bentukan suplemen, ini mengandung susu protein bagus. Oke, cocokin aja 9 ini ada nggak? Kalau 9 ini ada, berarti protein itu bagus. 9 tidak ada, berarti protein ini tidak lengkap. Ya, kita akan berbicara itu. 9 ditambah 13 akan menjadikan 50.000 jenis. Jadi maksudnya apa? Kalau 1 sampai 22 tadi, misalnya nomor 1, 2, 13 sama 20, jadi saya rambut misalnya. 1, 5, 15, 22 misalnya, itu akan jadi sel tulang. Ini satu contoh aja. Ada 50.000 jenis. Di mana 50.000 jenis ini juga bisa membentuk 4.000 jenis enzim, 100 jenis hormon di dalam tubuh kita. Jadi kelihatannya teoritis sekali ya, tetapi inilah sebenarnya yang kita makan kalau bisa diurai itu bisa seperti ini. Kalau saya analogikan, protein ini tadi jenis-jenisnya itu adalah seperti abjad kita A sampai Z, kita bisa bicara. Ya, kita bisa bicara karena ada abjad kita A, B, C, D sampai Z. Kalau hilang satu aja dari A sampai Z, maka menjadikan kita susah untuk berbicara secara benar dan lengkap gitu ya. Misalnya A-nya hilang, wah semua nggak bisa bicara, wah tadi apa ya, udah WH aja, gimana kita mau spellingnya gitu ya. Nah ini akan menjadi kesulitan kita. Nah tubuh kita juga sama Bapak Ibu, kenapa tadi dikatakan 9 macam protein ini penting. Nah 9 macam ini dapat dari mana? Ini yang paling penting ya, karena nanti kita akan coba lihat 9 macam protein itu kita bisa dapat dari makanan seperti apa. Protein ini juga untuk mengikat namanya lemak, Bapak Ibu. Jadi jangan bicara, oh kolesterol. Ya kita taunya kolesterol. Tetapi semua kolesterol kita itu harus diikat sama protein di dalam darah. Karena kalau nggak ada protein, maka tidak bisa berikatan dan tidak bisa juga dipakai oleh tubuh. Jadi contoh ini ada namanya HDL, High Density Lipoprotein. Ya itu singkatannya. Jadi kolesterol yang baik itu namanya kan HDL, High Density Lipoprotein. Ada proteinnya. Selain lemak, ya lemak ini akan berikatan dengan protein. LDL itu apa? Low density lipoprotein. Vitamin mineral ternyata juga sama, terutama vitamin A. Ada nanti vitamin A ini bisa diikat oleh protein menjadi retinobinding protein. Zat besi nanti ada transferin juga, zat besi ini nggak berdiri sendiri. Oh, makan Fe aja karena anemia. Tapi kalau proteinnya kurang, ya maka tidak bisa dibentuk juga oleh tubuh kita membentuk sel darah merah tadi. Oke. Ini cuma satu contoh aja Bapak Ibu, bagaimana protein-protein ini sangat dipentingkan oleh tubuh kita. Ya, jadi protein yang baik ini adalah protein yang mudah dicerna, mudah diserap, dan mudah digunakan oleh tubuh. Menurut siapa? WHO dan FAO. WHO ini adalah Badan PBB untuk Kesehatan, FAO ini Badan PBB untuk Pangan. Ya, nah dua badan ini melakukan penelitian. Mereka mencari apa dan bagaimana bisa mengatakan protein itu bagus. Ternyata mudah dicerna, mudah diserap, dan mudah digunakan oleh tubuh. Oke, apa maksudnya? Satu, mudah dicerna. Kita makan lewat mulut, masuk ke dalam lambung, lambungnya harus mengurai, mencerna makanan kita. Harus masuknya 100, dicernanya harus hasilnya 100. Kemudian setelah makanan dicerna akan masuk dalam usus kecil kita, maka diabsorpsi atau diserap masuk dalam darah. Jadi makan 100, dicerna 100, diserap juga harus 100. Setelah masuk dalam darah, ini bisa dipakai oleh sel-sel tubuh, menjadikan sel-sel tubuh yang baru. Maka itu juga harus 100 hasilnya. Ini yang dikatakan 100% atau indeksnya 1, di mana
pengukurannya skalanya itu disebut PDCAAS, PDCAS, ya, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Di mana skor tertingginya 100, artinya masuk 100, dicerna 100, diserap 100, digunakan 100. Jadi tidak ada sampahnya. Ini yang disebut protein terbaik, ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat skor yang diberikan oleh WHO, salah satunya adalah protein Nutrilite. Protein Nutrilite ini skornya indeksnya 1 atau 100%. Dibanding sapi itu hanya 92%. Dibanding kacangan ini 0,68. Oats atau apa ya? Sereal ini hanya 57%. Wheat ini juga sama, ya. Jadi lebih kecil lagi, hanya 0,4 indeksnya atau 40%. Maksudnya apa? Kalau kita bicara 92% makan daging sapi ini, maka ada 8% atau 0,08 tadi sampah di tubuh kita, Bapak Ibu. Masuk makannya 100, dicernanya udah menurun nih. Terus masuk diabsorpsi menurun lagi. Digunakan tubuh menurun lagi. Nah, itu hilangnya sampai dengan 8%. Ya, ini yang dikatakan sampah. Nah, sampah ini akan berbahaya kalau kita untuk jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, jangka panjang di tubuh kita. Kita akan lihat yang namanya isolat kedelai itu yang 100%. Nutrient protein powder itu isolat kedelai bahannya. Karena itu 100%. Tidak punya sampah. Nomor 2 terbaik ternyata adalah telur. Telur itu 97%. Jadi hanya 3% aja sampahnya. Kuning dan putih, ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanya, ini nanti kolesterol enggak? Enggak, Bapak Ibu. Kolesterol ada di telur, tapi tidak akan berbahaya kalau kita makanannya seimbang. Ya, makanan kita kalau seimbang tidak ada bahaya. Tapi kalau telurnya didadar, nah itu yang bahaya. Karena apa? Minyak goreng yang dipakai makin banyak habisnya dibanding ceplok. Dan ini kita bicara adalah telur rebus yang paling aman. Ya. Kemudian kalau makan keju 95%, makan konsentrat kedelai 95% juga, bubuk kedelai 86%. Jadi artinya apa? Kedelai pun harus yang sudah diisolasi atau diambil intisarinya, intinya gitu, ya. Itu yang disebut isolat tadi, isolat kedelai. Jadi kalau enggak akan lebih rendah kapasitas dari sampahnya akan lebih dapat gitu. Kemudian daging atau ikan rata-rata 94%. Jadi ada 6% menjadi ikan sampah. Kacang tanah juga 94, gandum 86, nasi itu 80%. Ya, nasi ada 2% itu protein. Tapi protein di dalam nasi itu ternyata juga hanya 80% dipakai oleh tubuh. Nah, kemudian kita lihat di makanan-makanan ini tadi berapa banyak sih protein? Satu butir telur itu ada 4 sampai 6 gram ya proteinnya. Susu 250 cc, susu sapi ya, ini hanya 6 sampai 8 gram. Susu kedelai 500 cc itu hanya ada 4 sampai 6 gram. Nasi seperti saya katakan tadi, satu piring kurang lebih hanya 1 sampai 2 gram. Sarang burung ini yang paling banyak. 1 on 100 gram itu rata-rata ada 35 sampai 40 gram. Tapi harganya juga luar biasa Bapak Ibu ya. Sarang burung 1 on udah mau berapa juta kita bayar. Nah, kemudian daging ayam, ikan, kemudian tahu tempe, kacang merah, kacang hijau rata-rata 1 ons mengandung 25 gram protein. Oke. Protein dari binatang itu yang paling lengkap mengandung 9 macam asam amino tadi yang penting. Ya, yang dari binatang. Saya makan daging sapi, 9-nya dapat. Kita nggak bicara sampah lagi nih ya. Tadi kan kalau kita bicara daging sapi kan ada 6 sampai 8% sampahnya. Nah, kita nggak bicara sampah, tapi kita bicara protein yang dikandungan daging tadi. Daging sapi, daging ayam, mau daging kambing, mau kita makan apa telur, susu, urean atau dari produk binatang tadi, semuanya mengandung 9 asam amino yang penting tadi. Ya. Nah, kalau dari tanaman, kacang merah, kacang hijau tadi, ternyata nggak bisa dapat 9. Rata-rata dapat 6 sampai 8. Jadi kalau kita mau dapat 9 jenis, itu lengkap, maka kita harus dapat 3 macam warna yang berbeda. Jadi kacang merah, kacang hijau, kacang putih misalnya. Ya, kita atau makan kacang kuning, kacang hitam, kacang hijau, baru bisa dapat 9 ini. Nah, ini kita akan bisa melihat. Karena itu orang-orang yang vegan, orang-orang yang tidak makan daging, ini harus memperhatikan tidak hanya makan sayur buahnya aja, tetapi biji-bijiannya harus bervariasi. Kacang merah, kacang hijau, kacang putihnya ini harus bervariasi warnanya, kemudian harus cukup berdasarkan kebutuhan tubuhnya.
Oke, ini adalah kebutuhan dari protein. Sumber protein. Kebutuhannya berapa? 0,8 sampai dengan 1 gram per kilogram berat badan. Ini ada kebutuhan protein setiap hari, setiap orang. Ya, yang sehat rata-rata akan membutuhkan 0,8 sampai 1 gram. Karena itu protein ini tadi tergantung berat badannya. Kalau berat badannya ini 70 kilo, ya butuh 70 gram. Sedangkan kalau kita makan daging ayam, atau ikan, atau kacang-kacangan, setiap 1 ons atau 100 gram cuma ada 25 gram proteinnya. Makan 1 butir telur cuma ada 5 gram. Karena itu, pada waktu seseorang berat badan 70 kilo, minimal dia harus makan 3 ons. 1 hari ya, ini ada kebutuhan per hari. 3 ons daging, atau dicampur dengan kacang-kacangan tadi, ada minimal 3 ons, atau 300 gram. Jadi semua tergantung berat badannya. Kalau berat badan 50 ya hanya 2 ons. Ya. Kalau berat badan 100, ya 4 ons. Makin banyak. Karena itu berat badan ini akan menentukan jumlah makanan mengandung protein. Bukan kenyangnya, Bapak Ibu. Bukan makanan nasinya, bukan mie-nya. Ya, bukan makan ubinya. Tetapi proteinnya. Ini yang paling penting. Kalau proteinnya bagus, cukup, ya otomatis sel-selnya akan dibentuk baru. Yang rusak akan diganti. Kalau yang rusak diganti terus, apa yang terjadi? Ya awet muda. Kalau yang rusak ini nggak bisa diganti, apa yang terjadi? Banyak sel rusak. Ya kita keriput. Istilahnya seperti itu ya. Nah ini adalah proses semua kalau kita melihat makanan yang kita makan dan berapa kebutuhannya. Oke. Siapa yang membutuhkan protein Bapak Ibu? Semua orang. Anak-anak dari bayi baru lahir, ini yang diberikan lewat ASI, ya, atau susu formula yang sesuai umurnya. Kemudian anak prasekolah 1 sampai 4 tahun, kemudian anak-anak sekolah, ya, orang dewasa, orang yang vegetarian, ibu hamil dan menyusui, jadi tadi janinnya harus dapat dari ibunya. Kemudian orang yang sudah lanjut usia dan kesulitan makan, ini penting mendapatkan protein. Karena kalau Bapak Ibu pernah tahu kalau di rumah sakit nanti, wah ini albuminnya kurang. Albumin itu jenis protein Bapak Ibu. Harganya sampai jutaan. Tetapi kita kalau tahu bagaimana makan makanan kita yang mengandung protein yang bagus, tentu tubuh akan bisa membentuk albumin tadi, ya. Nah, ini yang paling penting. Kemudian orang-orang yang sakit atau baru habis operasi, ini tentu sangat penting. Kenapa? Operasi itu belek, ada yang rusak, ada yang luka. Maka sel-selnya kan harus dibalikin lagi. Maka bahan dasar selnya apa? Protein. Saya nggak bisa dapatkan protein dari makanan. Dalam pengertian makanan sehari-hari ikan daging tadi, mau tidak mau kita harus bentuknya suplemen. Kita harus cari susu protein, di mana proteinnya mengandung kadar yang tinggi dan 9 asam amino yang esensial tadi atau yang penting. Itu yang paling bagus adalah seperti itu. Ya. Nah, pada penderita kanker payudara yang disebabkan oleh hormon estrogen, ini harus hati-hati konsumsi makanan mengandung kedelai atau yang sumber kedelai ya, bukan masalah protein aja, tetapi kecap itu juga dari kedelai. Kita tahu tempe juga kedelai. Ini harus dihindari. Oke, tapi nanti kita akan bahas sendiri Bapak Ibu. Kanker ini bagaimana ya? Sekarang kita lihat isolat kedelai itu apa? Isolat kedelai itu ada yang tadi katakan 100% nggak punya sampah ya. Nah, isolat kedelai ini adalah seperti ini. Kacang kedelai yang diisolasi dengan teknik modern sehingga memiliki skornya PDCS-nya 1, indeks 1 atau 100% tadi. Jadi diolah hanya diambil yang penting-pentingnya aja. Yang nggak penting udah nggak dipakai atau dibuang istilahnya begitu. Nah, otomatis isolat kedelai ini tidak ada lemak karena bukan bahan dari hewan ya, tidak ada kolesterol dari hewan. Kemudian tidak akan bisa membuat obesitas. Orang yang kegemukan, kurus, supaya nggak mudah balik, proteinnya harus cukup. Supaya bekas-bekas lemak tadi, itu diisi oleh otot, oleh daging. Karena itu makan mengandung protein harus cukup. Orang-orang tadi gemuk menjadi kurus juga bergelambir. Karena apa? Karena pada waktu proses diet tadi, proteinnya kurang. Gelambir tadi kan sel-sel yang rusak. Nah, kalau makanan mengandung proteinnya cukup, maka gelambirnya tadi tidak ada, kulitnya makin kencang. Nah, ini yang bisa kita lihat ya. Kemudian mudah dikonsumsi dan terukur ya. Artinya isolat kedelai ini mau nggak mau dalam bentuknya susu protein ya. Nah, karena itu kan bisa diukur berapa ini 1 sendoknya ya. Kebutuhan saya kurang berapa. Nah, ini kita bisa menghitungnya. Tetapi
seseorang yang punya masalah dengan penyakit, terutama kayak luka bakar, boleh nggak dikasih protein? Boleh. Kalau dia pakai selang untuk kasih makanannya bagaimana? Boleh. Tetapi tetap harus konsultasi dengan dokternya. Ya, kalau tidak konsultasi dengan dokter kan dokternya nggak tahu apa ini yang diberikan pada pasien yang dijaga oleh dia gitu. Kemudian kita melihat ada yang namanya isoflavon. Kalau tadi nama isolat kedelai, ini ada nama isoflavon. Isoflavon itu apa? Fitonutrisi dari kedelai. Apa sih fitonutrisi? Fitonutrisi itu satu zat yang berguna untuk membantu proses metabolisme tubuh atau membantu masuknya gizi makanan tadi atau gizi makanan tadi mudah dipakai, diubah menjadi sel-sel tubuh kita. Ini yang namanya isoflavon. Setiap tanaman itu pasti ada Bapak Ibu yang namanya fitonutrisi, ya. Kedelai namanya isoflavon. Nanti kalau kita bicara apel, ada namanya kalau tomat itu lycopene, nanti apel itu ada satu nama lagi, nanti kalau jeruk ada hesperidin sama bioflavonoid dan seterusnya, ya. Jadi ini ada satu zat-zat kandungan di dalam sayur dan buah kita. Setiap warna dari sayur dan buah ternyata mengandung yang zat namanya fitonutrisi, dan zat tadi itu untuk membantu menjaga kesehatan kita atau makanan-makanan kita yang kita makan sehari-hari akan mudah diolah dan dipakai oleh tubuh kita menjadi sel-sel tadi. Kalau fitonutrisinya juga bagus. Oke, kita kembali dulu ke kedelai. Fitonutrisi dari isoflavon itu adalah perantara yang baik untuk hormon-hormon yang diperlukan oleh wanita yang sudah masuk masa-masa menopause. Juga merupakan perantara yang hormon lainnya dan bisa mencegah osteoporosis. Ya, tetapi isoflavon ini juga harus hati-hati pada orang yang kanker payudara tadi. Kalau memang karena faktor estrogen ya, kalau bukan karena faktor estrogen tidak ada masalah dengan makan atau konsumsi kedelai. Seorang kanker payudara karena sumbernya karena estrogennya meningkat, tidak bisa dikontrol, nah ini hati-hati terhadap isoflavon ini ya, atau dari kedelai tadi. Setiap kedelai pasti ada isoflavon Bapak Ibu. Ya, makan tempe tahu juga pasti ada isoflavon. Oke. Jadi, seperti saya jelasin tadi, isoflavon pada kanker payudara. Pilihannya dua, Bapak Ibu. Hindari atau perbaiki hormonalnya. Hindari kedelainya atau perbaiki hormonalnya sehingga bisa makan kedelai lagi. Jadi dua hal. Ya. Jadi nanti kalau tanya, lo kedelai itu katanya bisa bikin jadi kayak cowok, jadi kayak cewek. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Itu hoax gitu, gampangnya. Ya. Karena apa? Karena siap negara mana yang mengkonsumsi kedelai paling banyak? Itu Jepang. Ya. Di Jepang itu mengkonsumsi kedelai paling banyak. Yang artinya makan kedelai ya. Kalau Indonesia ini kan diolah jadi tahu tempe. Ya, itu yang paling banyak. Tetapi di Jepang itu adalah mereka konsumsi edamame atau kedelai itu paling banyak. Dan ternyata karena konsumsi kedelai tadi, mereka punya risiko sakit jantungnya lebih rendah dibanding negara lain. Nah, nanti kita lihat kenapanya, Bapak Ibu. Karena itu, seseorang kembali ke ini dulu, kanker payudara. Seorang yang kanker payudara karena kenaikan hormon estrogen, maka dia harus hati-hati terhadap kedelai atau yang namanya isoflavon. Ya, karena isoflavon ini kalau dimakankan atau diberikan pada seorang penderita kanker payudara yang karena faktor kedelai estrogen, maka estrogennya akan makin meningkat. Artinya kanker payudaranya akan makin menjadi. Tetapi kalau kita bisa membalancekan, menormalkan dulu hormon estrogennya, maka dia bisa konsumsi kembali makanan-makanan dengan kedelai ini tadi. Ya, jadi pilihan tetapi buat pasiennya, apakah dia mau menormalkan dulu atau dia menghindari. Seperti saya katakan tadi, banyak sekali produk kedelai, kecap pun itu dibuat dari bahan kedelai. Ya, karena itu juga harus dihindari. Karena semua produk kedelai itu pasti ada isoflavon. Oke, sekarang kita lihat, ini adalah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh FDA Amerika, ya, dan juga yang di bawah itu dilakukan oleh American Heart Association, jadi asosiasi penyakit jantung, gitu ya. Pada waktu seseorang diberikan kacang kedelai, isolat kacang kedelai sebanyak 25 gram, untuk sehari-harinya makannya ditambah 25 gram kacang kedelai atau untuk 1 on berat badan ya, 25 gram berarti kurang lebih kalau isolat sudah dia mengandung protein penting. Jadi itu setara juga untuk 25 kilo berat badannya. Nah,
ternyata bisa menurunkan risiko aterosklerosis, penyumbatan Bapak Ibu. Ini menurunkan risikonya karena kandungan rendah lemak, jenuh dan kolesterol, ya. Oke, LDL-nya ternyata naik, kemudian mencegah timbulnya plak atau penyumbatan. Ini juga diaminkan oleh si American Heart Association ini. Jadi mereka melakukan penelitian juga, ternyata benar nih, LDL itu kolesterol jahat turun. Terus kemudian risiko terkena penyakit jantung menurun juga. Ya, oke. Yang ketiga, ini dilakukan oleh yang namanya Susan. Susan ini ilmuwan, itu semua yang di bawahnya itu yang warna lebih terang, itu adalah nomor penelitiannya Bapak Ibu. Jadi artinya jurnal kedokterannya sudah ada gitu ya, bukan katanya gitu. Nah, Susan ini melakukan penelitian terhadap 66 orang yang sudah menopause. Kemudian kadar kolesterol darah mereka tinggi nih sebelumnya. Sebelum penelitian udah jelas kolesterol yang tinggi. Kemudian mereka juga ada osteoporosis. Setelah 6 bulan konsumsi 40 gram kasein tanpa lemak, ini susu ya. Kemudian satu kelompoknya lagi diberikan protein kedelai yang mengandung isoflavon. Ternyata setelah 6 bulan yang diberikan protein kedelai yang mengandung isoflavon tadi, kadar LDL-nya turun, kolesterolnya membaik, ya. Kemudian ternyata lagi kepadatan tulangnya ini meningkat. Dikatakan dalam ilmu kedokteran tidak bisa kita menambah tulang atau massa tulang ya, tulang yang kropos itu nggak bisa diperbaiki. Ternyata di sini bisa diperbaiki Bapak Ibu. Yang penting tadi ada isoflavon ini tadi, ya. Oke. Habis ini Pak, ya mungkin kita baru buat tanya jawab. Kemudian apa ini yang jadi masalah menjadi atau gejala kekurangan protein? Satu, mudah lupa. Dua, rambutnya mudah rontok atau bercabang. Kulitnya mudah keriput. Kuku ini mudah patah atau mudah rusak. Ya, mudah terkena penyakit MA. Mudah udem atau bengkak. Mudah bungkuk. Mudah masuk angin. Karena apa? Antibodinya turun. Mudah tekanan darahnya rendah. Mudah juga kekurangan darah atau anemia. Fatty liver atau perlemahan di hati. Ya, terus atau sampai berkurangnya kesuburan. Nah, ini adalah karena kurangnya protein tadi. Oke, kita akan coba lihat ya. Kita coba lihat di sini. Oke, protein Nutrilite itu punya beberapa jenis protein Bapak Ibu. Kita akan lihat di sini ada yang plain, yang 450 gram dan 900 gram itu beratnya. Satu sendok takarnya itu mengandung 10 gram protein. Oke, di dalam 10 gram protein ini ada 8,5 gram protein yang penting tadi. Karena sisanya itu apa? Ada 0,5 gram lemak, karbohidrat 0,5 gram, natrium 85 miligram gitu ya. Nah, dia juga mengandung 9 asam amino non esensial. Selain yang penting, ada yang tidak penting tadi, 9. Nah, yang paling penting kan ini, 9 ini yang penting ya. Dan proteinnya punya kualitas terbaik, yaitu PDCAC indeks 1 atau 100% tadi, menurut WHO dan FAO tadi ya. Ini udah dibuatnya dari kacang polong, kedelai dan gandum. Karena itu protein ini bisa digunakan untuk orang yang vegan atau vegetarian. Oke, karena tidak ada unsur susunya di dalam protein all plant. Ya. Oke, ini kalau kita berbicara protein all plant. Kalau protein berry, coklat, green tea ini masih ada unsur susu sapi. Karena 8 macam diambil dari kedelai, 1 macam diambil dari susu sapi. Karena itu orang yang vegan mungkin akan menjadi kesulitan untuk konsumsi ini karena masih ada unsur susu sapinya. Orang vegetarian yang bisa minum susu sapi aman gitu ya. Nah, ada 3 rasa di sini, berry, coklat, green tea. Esen yang dipakai Bapak Ibu, berry ini dari buah asli, bukan dari kimia. Coklat juga diambil dari bubuk coklat, tetapi sudah hanya rasanya aja. Lemaknya, kemudian kafeinnya, ini sudah nggak ada. Green tea juga sama, diambil teh hijau, secara rasa pahitnya teh tadi. Zat-zat gizi yang dari teh udah nggak dipakai. Dipakai ke produk yang lainnya. Sebenarnya Nutrilite itu punya produk untuk kafeinnya, itu dipakai ke energy drinknya. Ya, baik itu di Rhodiola ataupun di XS drink. Kalau Bapak Ibu perhatikan produk-produk dari luar, ya, maka
Di luar itu ada seperti itu. XS-nya ada minuman energy drink, itu mengandung kafein. Oke, itu diambil dari sana. Kemudian kita lihat nanti ada Epigalo, GCG, itu dipakai di Green Train. Sebenarnya ada satu produk yang belum masuk tapi nanti akan dimasukkan lagi di Indonesia yaitu namanya cholesterol balance. Ini diambil dari green tea juga, teh hijau ya. Di teh hijau ini udah diurai-urai Bapak Ibu. Hanya rasanya ini dipakai ke protein green tea. Protein coklat, protein berry. Tapi perhatikan di sini, 2 sendok protein berry itu hanya ada 12 gram proteinnya. Kalau tadi protein all plant 2 sendok sudah ada 17 gram protein. Jadi bisa memenuhi 17 kilo berat badan. Kalau berry itu hanya 12 gram. Ya, jadi beda sekali Bapak Ibu. Rata-rata kayak protein green tea itu satu skupnya 18 gram, tapi proteinnya hanya 5 gram. Kalau kalau di protein berry itu hanya 4,3 per satu skupnya, ya. Satu sendok takarnya hanya ada 4,3 protein, protein coklat hanya ada 6,5 gram protein green tea ada 5 gram. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai campuran dari all plant silahkan gitu ya. Tetapi kalau ini mau dikonsumsi hanya berry, coklat, green tea untuk nambah protein, nah proteinnya harus lebih banyak konsumsinya, ya. Nah, ini yang membedakan. Oke, kemudian proteinnya apa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu? Satu bayi yang kurang dari 1 tahun, ini tidak boleh diberikan protein apapun, kecuali susu formula sesuai dengan umurnya atau ASI. Apapun makanan mengandung protein, ya. Mau saya kasih ikan, mau kasih daging, itu tidak boleh. Susu protein MW apalagi tidak boleh. Karena susu protein Nutrilite itu juga hanya boleh 1 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, penderita gagal ginjal. Apakah nggak perlu protein? Perlu protein, tetapi perlu konsultasi dengan dokter urologinya. Karena itu harus dia konsultasikan. Orang-orang yang punya masalah dengan ginjal, ini harus konsultasi sama dokternya. Tapi cara konsultasinya harus ditambah, Bapak Ibu, pertanyaan ke dokternya. Jadi jangan cuma bilang, makan proteinnya dikit-dikit aja ya. Nggak boleh banyak. Misalnya dokter mengatakan itu. Harus ditanya lagi ke dokternya, dok, berapa banyak yang boleh saya makan, boleh dibantu hitungkan. Artinya berapa gram daging yang boleh saya makan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita bicara, oh hanya boleh 1 on daging. Kalau Bapak Ibu hanya mau mengganti 1 on daging tadi dengan protein all plant, itu sama dengan 3 sendok. 3 sendok setara dengan 1 on daging. Gizinya, tapi ingat, daging tadi masih punya sampah, tapi kalau di all plant sudah 0 sampahnya. Ya, jadi otomatis kerja ginjalnya akan jadi lebih baik. Oke, secara umum 1 gram protein harus diikuti 2-3 miligram B kompleks. Jadi kalau saya 70 kilo, saya butuh 70 gram protein. Berapa banyak B kompleksnya? Saya butuh 140-210 miligram B kompleks. Kalau ini hanya untuk memecah protein loh ya. Belum untuk metabolisme tubuh yang lain. Kalau secara rata-rata kita orang sehat butuh 4-6 miligram. Tapi untuk proteinnya aja udah separuhnya ini. Gitu. Jadi kita makan daging, mau makan ikan, supaya tidak bebani ginjal, tidak bebani liver, maka B kompleksnya harus cukup. Ya, wah ini kalau makan protein, purin jadi asam urat misalnya. Ya B kompleksnya, karena nanti B kompleks tadi mengurai purin tadi supaya jadi bahan dasar sel. Itu yang paling penting, ya. Kemudian ada namanya penderita fenilketonuria atau PKU. Nah, ini adalah kelainan genetik Bapak Ibu. Ini kurang lebih ya 1 juta orang, mungkin ada 1 aja. Jadi kita nggak perlu bahas ya. Ini kelainan genetik di mana orang ini tidak bisa mengurai yang namanya protein jenis fenilalanin. Oke, jadi sebelum saya ini Bapak Ibu, jadi bisa kita hari ini sampai ke protein ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan makanan-makanan kita berhubungan dengan vitamin. Ya, vitamin B, C, dan seterusnya. Oke, karena itu Bapak Ibu penting sekali kita meluangkan waktu untuk belajar. Karena banyak sekali dari kita katakan, wah saya sibuk bekerja. Ya, kemudian kalau kita diajak belajar hidup sehat, selalu bilang tidak ada waktu atau tidak ada uang. Tapi kalau sudah sakit, semua kita rela untuk dijual. Nah, kita harapkan kita tidak yang termasuk di sini Bapak Ibu dengan punya pengetahuan kesehatan, kita bisa jaga kesehatan kita sehingga kita tidak terjadi yang namanya sakit. Itu yang paling penting. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan dulu ke MC-nya, baru kita mungkin nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke Pak Sam ya.